Saudara, yang selalu jadi alasan pemerintah dan DPR menolak menunda pilkada adalah karena pandemi COVID-19 tak bisa diprediksi kapan berakhir dan selalu menyebut Korea Selatan dan Singapura sebagai contoh menyelenggarakan pemilu kala pandemi. Tapi yang tak pernah disebut pemerintah dan DPR adalah kedua negara itu berhasil terlebih dahulu mengendalikan pandemi baru menggelar pemilu. Pemerintah dan DPR seolah sudah tak bisa diingatkan tentang kesehatan dan keselamatan masyarakat yang lebih utama ketimbang kepentingan politik. Namun, tak jemu, upaya mengingatkan masih tetap dilakukan sejumlah pihak. Tak kurang dari 3 ormas Islam besar sudah bersuara mendesak Pilkada 2020 ditunda. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga Majelis Ulama Indonesia mengingatkan pemerintah dan DPR akan mudaratnya menggelar pilkada di tengah kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Alasannya kuat, karena kasus COVID-19 makin melonjak, belum terkendali. Mulai Sabtu hingga Selasa kemarin, angka rata-rata penambahan kasus COVID-19 sebanyak 4.000 kasus. Dimulai pada Sabtu 19 September sebanyak 4.168 kasus, dan Selasa kemarin 4.071 kasus. Totalnya 252.923 kasus. Yang kembali pecah rekor angka kematian hingga 160 orang per hari. Sebelumnya, angka kematian tertinggi pasien COVID-19 terjadi pada 22 Juli, sebanyak 139 orang. Tapi, data ini bisa hanya dianggap angka oleh pemerintah dan DPR. Apalagi melihat Komisi Pemilihan Umum yang menjadi penyelenggara pilkada menyatakan bisa mengatur peserta pilkada dan masa pendukung. Padahal, Ketua KPU Arief Budiman pun sudah terinfeksi COVID-19 dan pejabat KPU daerah terkena COVID-19 saat pendaftaran pilkada dibuka. Dan 60 bakal calon kepala daerah sudah terinfeksi sejak 14 September lalu. Ini yang dicemaskan, karena KPU dan pemerintah diragukan bisa mengatur masa pendukung yang bisa membuat klaster baru COVID-19. Dan misalnya disebut lagi sebagai contoh, di Boyolali itu ada klaster Bawaslu. Klaster Bawaslu ini sudah menginfeksi lebih dari 103 jajaran pengawas pemilu di Boyolali. Nah ini yang saya kira juga jangan kemudian kita nafikan begitu ya. Mengatur penyelenggara mungkin mudah, tetapi mengatur massa, mengatur kontestan politik yang ternyata juga menginfeksi penyelenggara itu adalah persoalan nyata. Kecemasan munculnya klaster baru yang masif pun diungkapkan epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Padahal di Indonesia yang sudah ada berbagai klaster yang hingga kini belum bisa ditangani, mulai dari perkantoran sampai industri dan rumah tangga. Indonesia ini belum terkendali. Tidak ada wilayah yang saat ini terkendali di Indonesia. Apalagi ditambah kondisi testing yang rendah dengan test positivity rate yang tinggi itu menunjukkan laju penyebaran COVID ini lagi tinggi-tingginya terutama di Jawa. Nah, dalam kondisi ini sekali lagi saya bilang pandemi ini masalah hidup dan mati ya, dan ini dipaksakan ada satu kegiatan yang jelas-jelas akan mengundang terjadinya klaster. Dan alasan pemerintah dan DPR ngotot menyelenggarakan pilkada tahun ini adalah karena pandemi tak bisa diprediksi kapan berakhir. Dan senantiasa menyebut Korea Selatan dan Singapura yang menjadi contoh penyelenggaraan pemilu di kala pandemi terjadi. Kenapa tidak dibalik berpikirnya kita kendalikan pandemi ini? Karena butuh hanya 3 bulan melakukan upaya yang sangat serius, sehingga jangankan pilkada nantinya, ya sekolah bisa buka, ekonomi juga bisa buka. Jadi dibalik gitu, jangan, oh ini nggak bisa ditunda. Lah sekarang kita sekolah terpaksa harus tutup. Dan banyak kegiatannya juga akhirnya terbatas antara maju dan mundur. Kita akan keluar dari masa yang kritis begitu. Bahwa ini selesai tidak, tapi kita akan dalam posisi seperti Korea Selatan, Sri Lanka yang mengadakan pemilunya di saat kondisi pandeminya terkendali, di mana tes positivity rate mereka itu antara 1-3%. Lah kita ini di lebih dari 15%, jauh sekali. Jadi
tidak bisa dibandingkan. Oke. Korea Selatan selalu kita contoh, tetapi konteks Korea Selatan ketika mereka berpemilu saat angka infeksi kasus baru itu tidak ada, itu tidak pernah disebut gitu. Demikian juga Singapura. Nah, kapan kami usulkan? Kami mengusulkan pertengahan Juni 2021. Jadi, Ya, bila saja pemerintah dan DPR punya kedalaman referensi yang lebih baik, pasti paham bahwa kedua negara yang sering disebut-sebut menunggu pelaksanaan pemilu saat kasus COVID-19 bisa dikendalikan atau kurvanya dilandaikan. Kala Korea Selatan menggelar pemilu 15 April, jumlah penambahan kasus baru sejak Februari mulai turun. Dari ratusan hingga sekitar 30 hingga 10 kasus per hari. Demikian juga Singapura, yang saat menggelar pemilu Juli lalu, jumlah kasusnya di angka 100. Sementara Indonesia sampai 4.000 kasus. Kecemasan bertambah karena KPU sebagai penyelenggara pun tak berani mendiskualifikasi peserta pemilu yang ketahuan melanggar protokol kesehatan. Sanksi yang bisa kita lakukan sebatas yang ada di undang-undang. Kalau sampai ke diskualifikasi itu belum ada di undang-undang pemilihan. Itu perlu opsi Perpu. Jadi, sudah dipaparkan semua alasan mengapa menunda pilkada lebih masuk akal sampai kasus COVID-19 bisa dikendalikan, bukan sampai pandemi berakhir. Dan memang tugas pemerintah untuk bisa mengendalikan masyarakat yang kurang sadar dan tak acuh pada protokol kesehatan, supaya sadar dan kasus COVID-19 bisa terkendali. Seperti yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dan Singapura. Tim Liputan, Kompas TV.